Sang mualaf ini akhirnya bisa membawa adik-adik dan kedua orang tuanya menjadi Muslim semua. Silakan Iya, disimak. betul. Jadi saya diusir oleh bapak saya dari rumah karena ketahuan sudah pindah agama Islam. Gitu. Jadi saat itu saya biasanya kalau ngaji, gitu ya, ngaji di sebuah surau dengan ustadz kampung ya, untuk belajar baca Al-Quran, itu selalu pakai sepeda, kemudian pakai celana jeans ya, kemudian pakai kaos gitu aja. Ya. Dan kalau ditanya orang tua, alasannya ya main gitu ya. Padahal ngajinya itu mulai maghrib sampai dengan jam 8. Nah, jadi jam 8 malam. Jadi selama ngaji ya diizinkan oleh ustaznya, nggak apa-apa pakai ini aja. Oh, Gitu ya. dispensasi. Ya dispensasi. Ya diizinkan ya. Jadi karena diperbolehkan ya, suatu saat saya pingin ya menunjukkan identitas saya gitu ya. Nah itu akhirnya ketahuan orang tua dan tidak boleh tinggal di rumah dulu. Ya sehingga saya kabur, ya sudah saya lari ke rumah nenek di daerah Beronggalan sawah itu. Jadi sebenarnya itu murni kesalahan saya gitu ya. Jadi karena saat itu saya terlalu malam pulangnya, nah kemudian ketahuan kalau habis ngaji dan sudah ternyata masuk Islam, ya akhirnya sudah disuruh nggak usah pulang gitu. Nggak usah pulang aja sekalian gitu ya. Sudah saya akhirnya pulang ke rumah tanpa bawa apa ya, hanya berbekal baju yang ada di badan sama naik sepeda gitu aja, kan dekat saja ke Beronggalan itu. Ya karena bapak saya orang yang keras, almarhum bapak itu keras sekali, sehingga saya tidak berani untuk melawan. Ya sudah saya tinggal saja, walaupun sama ibu ditahan, tapi saya sudah, karena itu keputusan bapak ya saya terima saja. Gitu. Usia berapa waktu? Saya SMA saat itu ya, jadi SMA awal ya, SMA awal. Jadi saya memang masuk SMA, masuk Islamnya waktu SMA. Ya ketika di rumah nenek, ya itu saya ceritakan. Bukan, nenek orang Kejawen. Jadi bukan orang Islam gitu ya. Keluarga tidak ada yang Islam sebenarnya. Ya, jadi yang Islam itu hanya Pak D, kakaknya bapak. Itu di keluarga bapak itu satu-satunya Islam hanya Pak D itu aja. Ya, sementara kalau dari keluarga ibu tidak ada yang Islam gitu ya. Jadi keluarganya Kejawen, aliran Sabto Darmo. Iya. Sebenarnya nggak lama ya, hanya 2-3 hari kalau nggak salah saya. Ya. Jadi tidak selamanya karena nenek menanyakan permasalahannya apa, setelah dijelaskan ya nenek langsung ke rumah ibu untuk menjelaskan gitu ya. Dan setelah itu diterima oleh, ya kalau ibu sih pengennya segera pulang, tapi kalau bapak ini akhirnya yang mengalah ya sudahlah, itu urusan masing-masing, apalagi sudah dewasa jadi diizinkan lagi pulang. Nah, jadi bapak itu kan keturunan Jogja ya, yang mana lingkungan sekitarnya itu orang-orang Katolik gitu ya, dan memang sampai sekarang pun Katolik semua kalau di Jogja itu. Keluarga besarnya bapak. Sementara kalau keluarga ibu ya keturunan Kejawen. Ya Kejawen yang memang tidak mengenal agama istilah saya. Kalau dalam hal ini agama Islam terutama. Ya kalau di keluarga kami itu memang tidak dipaksa ya untuk beragama Katolik ya. Karena bapak sendiri menikah dengan ibu itu kan secara Islam. Oh, ya akhirnya masuk Islam semua gitu ya. Masuk Islam untuk bisa menikah itu kan. Ya, jadi bapak itu sebenarnya sudah menikah dengan istrinya dulu. Ya, terus dalam Katolik nggak boleh pisah ya. Nah, jadi terpaksa bapak berpisah secara ini karena kesepakatan keduanya menikah dengan ibu. Jadi Gitu. Ya, dengan lalu di perjalanan. Ya, tapi ya hanya sekedar KTP ya. Ya, tapi di KTP pun tertulis saya lihat itu Katolik masalahnya. Jadi setelah hanya menikah saja selama secara Islam, tapi kehidupan berikutnya ya tidak jelas. Katolik ya tidak pernah ke gereja, Islam sendiri juga tidak melaksanakan perintah-perintahnya. Selama masa kecil kita ya kita bingung dengan jati diri kita. Jadi di ijazah TK saya itu tertulis Katolik. Ya, jadi saya lihat ijazah saya sertifikat itu di ijazah TK ya saya lihat itu Katolik. Tapi setelah di SD itu timbul kegalauan ya gitu ya. Karena ketika saya ditanya agamamu apa gitu ya, saya pengen agama Islam gitu. Karena
ada suatu menarik ya sekedar ikut aja sebenarnya, karena sekolah negeri ya banyak komunitas yang Islam, sementara yang nggak Islam harus keluar dari kelas itu. Nah akhirnya saya mengikuti agama Islam itu. Ya suatu ketika saya bermimpi, ya dalam mimpi saya itu saya berada di sebuah jalan yang ada jembatan, ya satu jembatan gitu. Sementara kiri kanannya itu ada api yang menyala-nyala. Ya, kemudian saya berjalan di titian itu, di jembatan itu, dan selamat sampai di akhir. Di akhir itu ada sebuah batu bercahaya, ya, yang ternyata setelah saya ketahui adalah ayat kursi itu. Dan itu berulang-ulang, tidak hanya sekali berulang. Baru SMA itu memantapkan diri, mencari tahu ya, oh ternyata ini petunjuk dari Allah untuk saya mencari Islam itu. Jadi sejak SD ya, sejak SD itu akhirnya saya masih kalau walaupun secara agama sudah Islam ya, karena pendidikan yang saya ikuti di SD itu Islam, ya, tapi saya belum yakin benar, belum yakin benar. Bahkan waktu kakak ngajak ke gereja, ya saya ikut. Jadi belum tahu mana yang benar itu. Di gereja Santa Maria itu, saya disuruh belajar sendiri. Saya kan dari kecil memang gila baca gitu ya. Jadi saya diberi Alkitab sama kakak, Perjanjian Baru, Perjanjian Lama, itu saya baca semua. Ya, saya baca semuanya. Kemudian sementara saya baca Al-Quran belum bisa, belum bisa. Jadi itu yang saya pelajari. Kemudian banyak buku-buku tentang keagamaan ya, Katolik di situ jelas diberikan saya karena kakak kan guru, kakak sepupu ya, bukan kakak kandung. Kakak sepupu itu guru, nah, kemudian di sekolah Katolik ya itu yang diberikan dan jadi bacaan saya. Gitu. Jadi ketika saya baca-baca literatur itu sebenarnya yang saya baca itu sesuatu yang menarik saja, indah-indah. Karena di agama yang saya anut sebelumnya Katolik itu tidak diterangkan sesuatu siksaan gitu ya. Beda dengan agama Islam. Nah, tapi ketika saya diterangkan tentang di sekolah ya, belajar itu diterangkan neraka, saya malah lebih takut itu. Ya, jadi kehidupan saya di akhir nanti ternyata belum tentu saya itu enak. Sementara kalau di agama Katolik itu, yang saya baca selama ini ya, sepengetahuan saya itu hanya yang sesuatu yang menyenangkan, karena dosa kita sudah ditanggung oleh Yesus ya, sehingga kita pasti masuk surga. Sementara di Islam itu belum tentu, tergantung amal kebaikan masing-masing. Nah itu yang membuat saya takut. Ya, jadi tiba-tiba saya ingin sholat ya, karena takut, tapi ya setelah itu berubah lagi gitu ya, naik turun. Jadi memang Kita berdosa itu kita bisa ke gereja, di sana sudah disediakan sebuah tempat bilik gitu ya untuk pengakuan dosa kepada pastor gitu ya, itu diampuni dosanya sudah. Jadi ketika di gereja itu saya tidak menemukan sesuatu yang nyaman ya, tidak ada kenyamanan. Kemudian saya mencari Islam seperti apa. Diawali dengan ngaji gitu ya. Betul, karena sudah dewasa kan, kita dewasa, sudah SMP itu ya. Bahkan SMP itu pergaulan saya lebih banyak dengan orang Kristen daripada orang Islam saat itu ya. Ya baru SMA itulah saya merasakan saya harus yang benar ini, harus pilih yang benar. Ya, saya tertariknya itu ketika saya melaksanakan puasa Ramadan ya. Itu awal ya. Jadi ketika bulan Ramadan itu ada sebuah keinginan, ketertarikannya. Kenapa sih orang-orang itu puasa Ramadan mau-maunya gitu ya. Kalau di Katolik kan puasanya tertentu, hanya puasa tidak sehari saja itu ya. Nah, sementara kalau di Islam itu sebulan penuh. Ya. Mulai pagi sampai dengan sore. Nah ini saya tertarik, penasaran ya. Jadi hanya saya puasa. Saya nyoba puasa itu. Di keluarga nggak ada yang puasa saat itu. Nah, dan disitulah saya menemukan ya, ini sudah SMP akhir ya, atau menjelang SMA itu, saya menemukan ada kenikmatan di situ, ada ketenangan, ada sesuatu yang saya cari selama ini, yaitu kenyamanan. Ya, akhirnya saya harus lebih mendalami Islam ini, lebih mendalami Islam ini, diajak oleh salah seorang teman untuk mengenalkan Islam ini tadi. Jadi saya menganggap ya, karena pesan Bapak itu selalu semua agama sama gitu ya. Jadi saya nggak membandingkan, tapi mencari tahu sendiri. Artinya gini, ketika itu nyaman ya sudah, itu yang saya lakukan. Nah, jadi setelah saya merasa nyaman dengan agama Islam itu, ya saya berupaya untuk meningkatkan kemampuan saya, meningkatkan keilmuan saya terkait dengan agama itu.
Ya, dan itu semakin memperkuat saya sehingga bahkan saya di kampung itu banyak yang akhirnya kaget ya ketika saya harus bisa menjadi apa namanya Bilal gitu ya. Karena wilayah di tempat saya kan banyak orang Nadin gitu ya. Kemudian tiba-tiba ditunjuk jadi ketua jamaah Yasin. Ya, kemudian macam-macam lah kegiatan, bahkan ketua remaja masjid. Dan itu malah menunjukkan loh, ini mantan Katolik, banyak orang ya taunya Katolik kan, ini Katolik kok ternyata kok malah aktif ke masjid gitu ya. Suka adzan gitu, kemudian mau jadi Bilal, terjadwal nama saya itu. Ya, akhirnya itu menjadi semakin menguatkan saya, dan pesan Ustadz saya itu, kamu harus berani gitu ya. Caranya berani itu ya jadi Bilal itu dulu. Kan harus menghadapi banyak orang. Kalau sudah berani itu kamu insya Allah jadi orang yang berguna nantinya. Itu pesannya. Jadi saya mencari pelindung ya, supaya saya aman ke Pak D. Ya, Pak D itu kan keluarganya sudah Muslim semua. Ya, rumahnya dekat di Pucangadi itu saja. Jadi saya sering ke sana, ya minta bantuan, dipahamkan ke Bapak gitu ya. Kemudian saya juga merubah karakter saya. Saya harus baik kepada orang tua meskipun orang tua keras terhadap saya, terhadap agama saya. Tapi saya tetap harus berlaku yang baik. Ya, kalau ibu nggak ada masalah, ibu menerima ya. Nah, kalau bapak ini yang cukup keras saat itu, nah akhlaknya saya perbaiki. Jadi saya berlaku saya harus lebih baik gitu ya. Kemudian itulah yang membuat bapak saya, oh ternyata ini masuk Islam akhlaknya lebih baik kok. Yang dulu suka menentang, sekarang kok suka menerima, ya itu akhirnya orang tua, ya sudahlah itu kalau pilihanmu silakan gitu. Karena kan melihat perubahan karakter saya itu yang semakin baik. Bahkan saya sudah berani menunjukkan jati diri saya. Saya sudah pakai sarung kalau ke masjid gitu ya. Yang sebelumnya tidak pernah kelihatan gitu ya, pakai sarung. Ini pakai sarung, kemudian kalau ngaji juga sudah sesuai berpakaian sesuai dengan ini. Pakaiannya itu. Setelah saya sudah lancar ya membaca Al-Qur'annya gitu ya, kan harus punya bekal dulu untuk ngajari ya. Sudah dianggap baiklah oleh Ustadz, kemudian saya mencoba mulai mendekati adik-adik ya. Ya, jadi pendidikan saya adalah adik-adik. Jadi saya ajari ngaji ya. Ayo kita baca Al-Qur'an. Saya ajari mulai huruf hijaiyah gitu ya. Ya, tapi karena saya terlalu keras gitu cara ngajar, itu ibu sempat marah, gak usah diurui gitu ya. Tapi saya berubah lagi ya, saya ajari memang. Ya pelan-pelan itu, lah setelah itu mulai ibu yang saya garap gitu ya. Yang karena dekat dengan saya, ya ibu yang setelah adik-adik sudah bagus, sudah baik, ibu ya terakhir memang bapak, hanya saja bapak itu bersikukuh ya. Bahwa asalnya agama itu sama, jadi ini sudah pilihan hidupku. Tapi di dalam perjalanan menjelang wafat itu ya, nah itu bapak saya ajak, ayo Pak kita baca syahadat gitu. Ayo saya ajari baca Al-Fatihah gitu pelan-pelan. Dan alhamdulillah mau, jadi alhamdulillah mau, bapak merasa kok nyaman ya kok kalau baca Al-Fatihah ini kok badanku agak sedikit enak. Nah, akhirnya saya ajak ulang-ulang, walaupun kakak sepupu kadang juga datang ngajari puji-pujian. Bahkan termasuk ketika memakamkan itu, kakak berharap dimakamkan di Kembang Kuning gitu ya. Kakak sepupu ya? Kakak sepupu, betul kakak sepupu. Karena KTP-nya masih? Katolik, betul ya. Tapi KTP sudah Islam, sudah saya rubah sendiri. Nah, saya tunjukkan ke Pak Mudin ya. Pak Mudin aja nggak mau nyolati karena tahunnya Katolik. Setelah saya tunjukkan ini loh Islam, sehingga saya izin dimakamkan di makam Islam. Jadi yang saya khawatirkan itu, ketika bapak saya masih Katolik, saya nggak bisa mendoakan. Oh, itu pasti. Ya, jadi kalau saya nggak bisa mendoakan, maka saya harus berikhtiar bagaimanapun caranya bapak saya harus Islam. Ya, meskipun prosesnya panjang, saya harus sabar. Nah, dan alhamdulillah saya mulai dari ketika bapak sakit itu ya, saya mulai KTP-nya saya rubah. Tanpa singkong ya, Pak? Iya, kayak SK-nya saya rubah. Kalau dirubah mungkin ya nggak boleh ya, Mama ya. Kalau kita ya, karena saya nanti pasti, saya sudah prediksi pasti saya ramai dengan kakak sepupu. Ya, jadi sebelum itu terjadi saya harus menyiapkan. Dan ketika itu sudah saya tunjukkan bukti-buktinya, kakak nggak bisa berbicara lagi. Jadi sudah nggak mau lagi ngurusi gitu ya, urusanmu bapakmu. Ya memang bapak saya dan harus saya urus. Ya saya takut ya kalau nanti bapak nggak bisa, saya doakan betapa
sakitnya saya gitu. Jadi kakak sepupu itu keluarganya Katolik semua sampai sekarang aktif. Ya karena saya anak pertama ya. Ya jadi anak pertama, sementara adik-adik saya perempuan nggak ada yang berani gitu ya. Jadi saya lebih mudah untuk mengislamkan adik-adik gitu ya. Daripada mengislamkan bapak gitu ya, cenderung lebih keras ya. Makanya saya bertahap gitu ya, pertama adik-adik dulu, setelah itu ibu, baru bapak terakhir. Saya suruh syahadat itu. Ya sambil goda gitu ya. Pak bisa nggak syahadat? Ya bisa, gimana coba tunjukkan lah. Ayo tak bantu, tak bimbing syahadat. Gitu. Oh, jadi... Tapi kalau saya ayo masuk Islam gitu pasti nggak terima bapak. Tapi kalau saya ajak syahadat sebagai bukti bahwasanya dia masuk Islam, ya itu caranya begitu. Mungkin proses ini ya, pernikahan saya dengan... Oh, ada cerita? Iya. Ceritanya gimana? Ya, jadi suatu ketika saya kan sudah punya calon gitu ya. Nah, tapi tanpa sepengetahuan bapak ibu. Karena calon istri saya ini kan teman kuliah. Kemudian saya tahu anaknya ustadz gitu ya. Ini kalau bapak saya yang melamar, mungkin bapak nggak mau ya, atau ditolak. Strateginya saya yang minta sendiri. Jadi saya ke Pacitan ya, istri saya orang Pacitan. Saya minta ke kedua orang tuanya, saya mau menikahi anaknya gitu ya. Ya, saat itu juga diterima gitu ya. Alhamdulillah diterima walaupun belum kenal, saya hanya 2 kali ke sana itu. Ya, pertama silaturahim, kedua lebaran, ketiga sudah minta anaknya. Ya, kemudian setelah diterima, minta orang tua saya datang. Ya, kakak sepupu saya itu sama bapak yang berangkat untuk minta itu. Nah, disitulah kaget keluarga besar istri, kaget, loh kok Katolik? Lah anaknya apa? Lah kakak itu ya, kalau anaknya ini Islamnya sudah baik, anaknya rajin ibadah, oh ya sudah diterima. Gitu. Termasuk waktu prosesi pernikahan, kakak pinginnya jadi saksi. Gitu. Nah, dalam itu nggak boleh. Jadi yang jadi saksi yang boleh hanya orang Islam. Akhirnya saya ajak sekretaris saya, kebetulan saya ketua remaja masjid ya, sekretaris saya, sudah kamu saksi aja.